Seorang buruh muda ditemukan tewas di mes pabrik tepung Rosbrand. Leher terjerat kain di teralis rendah, pintu terkunci. Dugaan bunuh diri muncul, tapi keluarga menolak percaya. Febri adalah saksi kunci audit internal yang tiba-tiba tewas. Banyak kejanggalan menyelimuti kematian Feby Arisandi. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, sebelum menyimak tuntas kasus ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda selalu mendapatkan info terbaru secara gratis dari Prime Crime. Jumat pagi 22 Agustus 2025. Di sebuah mes sederhana di Kecamatan Sumbersari, Jember, seorang pekerja muda ditemukan tak bernyawa. Febri Arisandi, 24 tahun, buruh gudang di produsen tepung Rosbrand. Duduk bersandar di lantai, lehernya terjerat kain di teralis jendela yang hanya setinggi 1 meter. Pintu kamar terkunci rapat hingga keluarga harus mendobrak masuk. Keheningan pagi itu pecah oleh tangis, sekaligus tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi. Febri bukan nama besar, bukan pula tokoh publik. Ia hanya pekerja gudang yang hidup sederhana. Tiba-tiba menjadi saksi kunci audit internal perusahaannya. 2 hari sebelumnya, ia diminta menginap di mes untuk kepentingan pemeriksaan. Lalu, mengapa akhir hidupnya begitu misterius? Dugaan bunuh diri beredar cepat, tapi posisi tubuh dan kejanggalan di TKP membuat keluarga yakin ada cerita lain di balik jerat di lehernya. Siapa Febri Arisandi? Bagi keluarga, ia hanyalah anak bungsu berusia 24 tahun, lulusan sekolah menengah yang memilih bekerja untuk membantu orang tua. Febri bekerja sebagai kranik gudang di perusahaan distributor tepung Rosbrand, bagian dari grup besar PT Sungai Budi. Sehari-hari, ia mencatat stok, mengawasi keluar masuk barang, dan tinggal di mes sederhana bersama rekan kerja lain. Perusahaan tempat Febri bekerja bukanlah pemain kecil. Rosbrand dikenal luas di Indonesia dengan jaringan distribusi besar dan nilai bisnis miliaran rupiah. Di balik gedung sederhana di Wirolegi, Sumbersari, berdenyut roda industri pangan yang bergantung pada disiplin dan kejujuran para pekerja. Febri hanyalah salah satu roda kecil itu. Ia tak punya kuasa, tak punya jabatan. Namun tiba-tiba posisinya menjadi sorotan setelah kasus dugaan penggelapan di gudang mencuat. Audit internal dilakukan dan Febri disebut sebagai salah satu saksi penting. Dari pekerja biasa menjadi saksi kunci. Sebuah perubahan peran yang kelak berujung tragis. 2 hari sebelum ditemukan tak bernyawa, Febri diminta menginap di mes perusahaan. Alasannya, audit internal terkait dugaan kehilangan stok tepung di gudang. Menurut keluarga dan serikat pekerja, kepala gudang disebut sudah mengakui kesalahan dan berjanji mengganti kerugian. Namun, Febri tetap diminta tinggal di mes untuk memberikan keterangan. Tanggal 20 Agustus 2025, ia mulai menginap. Malam pertama, masih ada rekan kerja lain yang menemaninya. Malam kedua, Febri sendirian. Kamar sederhana itu hanya berisi kasur tipis, kipas angin, dan teralis jendela setinggi 1 meter. Menurut keterangan paman dan rekan, Febri tak pulang setelah itu, tak juga mengabari keluarga. Telepon mendadak tidak aktif. Audit internal berjalan di luar pengetahuan publik. Tidak ada kepolisian, hanya tim internal perusahaan. Posisi Febri sebagai saksi membuatnya berada di posisi sulit antara atasan, auditor, dan tuduhan yang mungkin bukan miliknya.
Jumat pagi 22 Agustus 2025. Seorang rekan kerja yang curiga karena Febri tak keluar kamar sejak malam sebelumnya menghubungi keluarga. Pintu kamar terkunci rapat, paman dan kakaknya datang tergesa, mencoba mengetuk, tak ada jawaban. Dalam kepanikan, mereka mendobrak pintu. Di dalam kamar, Febri duduk bersandar, lehernya terjerat kain yang diikat ke teralis jendela setinggi 1 meter. Posisi tubuhnya menimbulkan tanda tanya. Ia tidak tergantung penuh, seperti kasus bunuh diri pada umumnya, melainkan duduk dengan lutut menekuk, mulut terkatup, tangan terkulai, pintu terkunci dari dalam. Tidak ada catatan pesan perpisahan. Polisi tiba dan melakukan olah TKP. Garis polisi dipasang, rekan kerja Febri, Noval, ikut memberikan kesaksian. Kain jerat, tinggi teralis, dan kondisi kamar menjadi bahan investigasi. Apakah ini benar bunuh diri atau ada yang sengaja merekayasa? Keluarga Febri menolak percaya kematian ini murni bunuh diri. Paman korban, Novi Cahyo Haryadi, yang juga pengurus FSPMI Jember, menyuarakan kecurigaan keras. Menurutnya, Febri disekap 2 hari di mes, tidak diberi kebebasan keluar, tidak boleh pulang dengan alasan menunggu audit internal. Novi menilai perusahaan tidak berhak menahan pekerja dengan cara demikian. Ia juga menyoroti kejanggalan lain, pintu kamar yang terkunci, posisi tubuh yang tidak wajar, dan tekanan psikologis yang dialami keponakannya. Bagi keluarga, Febri adalah korban. FSPMI mendesak polisi turun tangan serius. Mereka menuntut keadilan bagi Febri dan pekerja lain agar hak-hak buruh dihormati. Novi menegaskan, jika audit internal perlu dilakukan, jalurnya harus transparan dan melibatkan pihak berwenang, bukan dengan cara intimidasi terselubung. Pihak perusahaan punya cerita yang berbeda. Melalui staf HR bernama Feni, manajemen PT Sungai Budi membantah tudingan penyekapan. Menurut mereka, Febri hanya diminta standby di mes karena audit internal membutuhkan keterangan cepat dari orang yang mengelola catatan gudang. Mereka menyebut tidak ada larangan pulang, apalagi kekerasan fisik. Audit dilakukan terkait dugaan kehilangan stok tepung. Kepala gudang disebut sudah mengakui kekeliruan. Namun tim internal tetap menelusuri detail arus barang. Dalam proses itu, Febri dipanggil sebagai saksi kerani gudang. Tidak ada penahanan, tidak ada pemaksaan. Kami juga berduka, ujar Feni singkat saat ditemui media. Perusahaan juga mengaku siap bekerja sama penuh dengan kepolisian. Mereka menekankan bahwa audit adalah prosedur normal, bukan bentuk intimidasi. Namun, narasi resmi ini belum menjawab tanda tanya. Kenapa Febri sendirian malam itu? Kenapa pintu terkunci dari dalam? Dan mengapa ia ditemukan dengan jerat di leher? Versi perusahaan dan keluarga kini berdiri berseberangan. Satu pihak menyebut tekanan dan dugaan penyekapan, sementara pihak lain menegaskan tidak ada kesalahan prosedur. Siapa yang benar? Kebenaran harus dicari melalui penyelidikan. Polisi bergerak cepat. Tim Inafis Polres Jember melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, kain jerat, pakaian korban, dan rekaman CCTV sekitar lokasi. Kasat Reskrim AKP Angga Riyatma menegaskan, penyebab kematian Febri belum dapat disimpulkan tanpa hasil otopsi dan gelar perkara. Hingga kini, status kasus sudah naik ke penyidikan. 8 saksi telah diperiksa, kepala cabang, rekan kerja, hingga pekerja harian di mes. Jenazah Febri dibawa ke RSUD Dr. Subandi untuk diotopsi. Di media, muncul 2 versi keterangan. Ada yang menyebut hasil otopsi belum keluar, ada pula yang menyatakan hasil sudah ada namun masih ditelaah tim penyidik.
polisi memilih berhati-hati menunggu gelar perkara sebelum membeberkan apakah kematian ini murni bunuh diri atau ada unsur pidana. Langkah polisi juga melibatkan pengawasan ketenaga kerjaan dari Disnaker, mengingat kasus ini berkaitan dengan hak buruh. Kematian Febri tak hanya membuka misteri kriminal, tapi juga persoalan ketenaga kerjaan. Pihak keluarga melalui FSPMI menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran hak normatif buruh. Febri disebut-sebut mengalami tekanan audit dan diminta menginap tanpa kejelasan prosedur. Bahkan, klaim keluarga lain menyebut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Febri bermasalah, bukan terdaftar sebagai PPU, pekerja penerima upah. Menanggapi isu ini, Disnaker Jember dan pengawas ketenagakerjaan dari Provinsi Jatim turun ke lokasi. Mereka mengecek kepatuhan perusahaan terkait hak pekerja, jam kerja, hingga jaminan sosial. Langkah ini penting karena jika ditemukan kelalaian administratif atau pelanggaran, kasus Febri bisa membuka preseden hukum dan etik bagi ribuan buruh lain. BPJS Ketenagakerjaan juga ikut dimintai klarifikasi soal status kepesertaan korban. Bagi keluarga, kejelasan ini bukan hanya soal santunan, tapi tentang pengakuan status pekerja yang layak. Narasi ketenagakerjaan ini memperluas makna kasus Febri bukan hanya tentang jeratan di leher, tapi juga jeratan sistem yang kadang menempatkan buruh di posisi rentan. Kasus Febri menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Fakta-fakta di TKP, jerat di leher, posisi duduk, pintu terkunci dari dalam, ada yang menyebut ini bunuh diri. Tapi tidak ada surat perpisahan dan jerat pada teralis setinggi 1 meter menimbulkan tanda tanya. Versi keluarga dan FSPMI menduga ada tekanan audit, bahkan penyekapan. Versi perusahaan menyebut audit normal tanpa paksaan. Kenyataannya, Febri adalah saksi kunci dugaan penggelapan stok. Apakah beban mental membuatnya mengakhiri hidup atau ada pihak lain yang terlibat? Polisi belum menyimpulkan, proses masih berjalan. Akankah Febri sebagaimana beberapa kasus buruh lainnya menjadi misteri selamanya? Kita tunggu saja. Di balik teralis setinggi 1 meter tersimpan keanehan. Kematian Febri menunggu jawaban, bukan sekedar belas kasihan. Prime Crimes. Jangan lupa klik like, share, dan berikan komenmu di kolom komentar karena keadilan harus disuarakan.